Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan channel YouTube-nya Sahabat Migran yang akan memberikan info-info seputaran pekerja migran Indonesia ataupun CPMI, calon pekerja migran Indonesia, dan info lainnya juga. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Nah, semuanya ya. Jadi, pemirsa Sahabat Migran, seperti yang kita ketahui kemarin baru saja akhir-akhir ini sedang viral berita tentang PT CKS ya. Jadi ada 5 CPMI yang berusaha loncat ya, kabur dari PT CKS tersebut dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit ya. Kita semua doakan ya, mereka semuanya mendapat kesembuhan kembali seperti sedia kala, dan semoga cita-cita mereka ingin bekerja ke luar negeri juga Tuhan memberikan jalan terbaik ya, begitu ya. Mereka semuanya itu ingin memperbaiki kehidupan, punya cita-cita ingin bekerja ke luar negeri, jadi mudah-mudahan tercapai aja begitu ya, dengan jalan yang ya lancar semuanya ya, tidak ada halangan lagi. Dan buat semuanya, siapa tahu ada X ataupun non yang ingin bekerja lagi ke luar negeri dan ingin memilih PT. Nah, ini saya akan bagikan share ya, akan saya share linknya di bawah sini ya, silahkan klik. Itu adalah PT-PT yang mengantongi surat izin resmi langsung dari BP2MI. Silahkan diklik aja, silahkan dicek ya, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Langsung saja kita ke TU seperti biasa, topik utama. Jadi polisi segera gelar perkara kasus kaburnya 5 CPMI BLKPT CKS di Malang. Penanganan kasus kaburnya 5 CPMI dari BLKPT Sentral Karya Semesta atau PT CKS Malang, hingga kini polisi masih melakukan penyidikan kasus tersebut. Kepolisian telah melakukan pemeriksaan tambahan baik dari korban, saksi, PJTKI, ahli hingga BP2MI. Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yuda Rimambodo menegaskan bahwa kasus ini masih terus diusut. Sudah ada pemeriksaan tambahan, ada sekitar 22 saksi sudah kami periksa, juga ada koordinasi dengan ahli dan juga hasil temuan dari BP2MI. Nah, jadi dari hasil semua itu, lanjut mantan Kepala Unit 3 Subdit Ditreskrim Krimsus Polda Jatim itu akan dikumpulkan dan dirangkum jadi satu sehingga menjadi suatu analisa hukum. Analisa akan dibahas lewat proses gelar perkara dalam waktu dekat. Akan kami analisa dan akan kami buat gelar perkara untuk membuat proses penanganan kasus ini dilanjutkan. Ditanya apakah analisis ini berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang alias human trafficking, Tinton menjawab secara formal bahwa itu juga sedang dalam pendalaman pihaknya. Investigasi akan terus berjalan, mohon bersabar. Kami juga utamakan asas praduga tak bersalah gitu ya. Jadi lebih lanjut terkait dugaan tindak penganiayaan yang beredar ya pemirsa, terang Tinton sifatnya masih simpang siur dan subjektif. Terkait hal ini, polisi juga masih terus memperkuat bukti-bukti yang valid ya, atau bukti-bukti validnya. Kalau memang nanti alat bukti ada dan valid, pasti akan kita tindak lanjuti segera, begitu ya tegasnya. Nah, jadi sekarang ini dari kepolisian lagi mendalami kasus ini ya, lagi mengumpulkan bukti-bukti ya, begitu pemirsa. Jadi tidak langsung kita tangkap ini gitu ya sebelum ada buktinya ya, begitu. Kalau dalam melakukan perkara ya, memproses perkara permasalahan seperti ini. Apalagi ini tuh waduh sangat luas sekali ya, karena banyak sekali dari PT CKS juga mungkin PMI ya, pekerja migran Indonesia ya, yang sudah terbang ya, begitu ya, yang sudah terbang, yang sudah bekerja di luar negeri juga itu perlu menanyakan kepada mereka bagaimana mereka dulu sewaktu berada di PT CKS, perlakuan mereka itu diperlakukan seperti apa kayak gitu ya, perlu pendalaman.
dan yang sekarang jadi CPMI juga di PT CKS juga perlu juga ada bukti dari mereka seperti apa gitu. Jadi nanti bisa tahu kebenarannya ya pemirsa. Tetapi buat kawan-kawan semuanya perlu hati-hati juga ya, karena sekarang ini benar-benar satu, kita ini di Indonesia sekarang lagi butuh ya, butuh pekerjaan, sehingga kita itu kadang ada yang kena iming-iming sehingga ya terpaksa masuk ke PT itu begitu ya. Dan tanpa kita sadari bahwa kita telah masuk ke perangkap mereka itu yang tikus-tikus berdasi. Mereka punya banyak duit ya, apapun bisa mereka lakukan seperti itu. Apalagi ya ada hukum seperti ini ya. Nanti siapa yang kuat atau gimana ya, entahlah ya pemirsa. Yang pasti kita mah rakyat jelata menginginkan keadilan ya. Apalagi ini menyangkut harga diri ya. Kemarin ada dokter berinisial A memasukkan anu ke anu, waduh itu sangat tidak sangat tidak berpendidikan ya. Maksudnya kayak gimana sih pemirsa, aduh, selewat aja saya udah nggak nyangka ya kok bisa kejadian tersebut ya pemirsa. Nah jadi buat semuanya, jika sahabat migran sekarang atau CPMI sekarang lagi nonton video saya, sahabat migran ya, tolong jika kalian di situ, di penampungan, di PT diperlakukan yang tidak baik, tolong lapor aja langsung ke BP2MI atau tulis di bawah kolom komentar sini. Nanti insya Allah akan saya bantu untuk melaporkan seperti itu. Jangan dibiarkan terlunta-lunta, nanti akan semakin banyak korbannya yang lain ya, seperti itu. Saya tidak ingin kejadian seperti di PT CKS ini ada di PT-PT yang lainnya. Saya tidak ingin seperti itu. Saya pengen CPMI semuanya yang ada di PT sehat walafiat dan bisa bekerja ke luar negeri dengan baik dan mendapatkan majikan yang baik pula, dan bisa ke Indonesia pulang bawa kesuksesan. Itu adalah tujuan saya dan tujuan kita semuanya ya pemirsa. Jadi buat semuanya semangat terus. Sekian dulu, terima kasih, mohon doanya. Mudah-mudahan semuanya yang ada di Indonesia yang ingin proses bekerja ke luar negeri ya, saya doakan yang terbaik aja. Kita doa sama-sama ya, bareng-bareng doakan yang terbaik. Kita semuanya di sini lagi butuh pekerjaan, saya tahu ya. Semangat terus aja buat semuanya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.